Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan PAI, yaitu pelajaran ketiga tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Silahkan boleh dibuka buku paketnya, ceng halaman 21 ya. Nah, tentang menerima keberadaan malaikat-malaikat Allah. Jadi malaikat ini memang dia itu tidak terlihat atau disebut juga goib, tapi kita tetap harus mengimaninya. Nah, hal yang perlu digarisbawahi sebelum kita lanjut masuk belajar lebih dalam tentang malaikat, yaitu Allah itu menciptakan makhluk karena kehendaknya, bukan karena butuh. Ya, yang perlu diingat ya, sekali lagi ya, Allah itu menciptakan makhluk karena kehendaknya, bukan karena butuh. Jadi Allah menciptakan malaikat pun sama seperti itu, karena memang kehendak Allah untuk menciptakan malaikat saja, bukan berarti karena Allah itu butuh sama malaikat gitu. Karena Allah itu maha kuasa ya, maha kuasa, maha agung, seperti yang kita sudah pelajari di pembelajaran yang kemarin. Nah, malaikat ini Allah ciptakan dengan karakter yang sama, yaitu taat. Jadi semua malaikat itu sama sifatnya, yaitu taat, tidak pernah durhaka sama Allah, dan selalu mengikuti perintahnya Allah. Makanya mereka ini merupakan makhluk yang mulia gitu. Malaikat ini mempunyai akal, namun tidak mempunyai nafsu. Makanya benar-benar lurus banget gitu. Taat, selalu berzikir, selalu memuji Allah. Kalau manusia kan punya pilihan ya, kita karena kita diberi akal dan diberi nafsu juga, jadi kita milih gitu. Kalau mau taat ya taat, kalau mau durhaka ya durhaka begitu. Kalau mau sholat tepat waktu, kalau mau sholatnya mundur atau malah nggak sholat, itu pilihan kalau manusia. Tapi kalau malaikat itu setiap perintah Allah itu taat mereka. Makanya mereka disebut makhluk yang mulia. Makna beriman kepada malaikat. Nah, karena mengimani malaikat ini merupakan salah satu rukun iman, maka kita harus meyakini adanya malaikat yang telah Allah tugaskan dengan perannya masing-masing. Dengan mengimani malaikat, kita bisa lebih berhati-hati, bisa lebih berdisiplin dalam mengerjakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Kemudian untuk jumlah malaikat ini sangat banyak, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Tuh, saking banyaknya pasukan malaikat ini. Dan di antara banyaknya pasukan malaikat ini ada malaikat pilihan. Siapakah dia? Dia malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini merupakan utusan kepada utusannya Allah. Gimana tuh Ustazah? Iya, jadi malaikat Jibril ini diutus untuk menyampaikan wahyu kepada para utusannya Allah, yaitu kepada para Rasulullah, seperti itu. Malaikat Jibril ini merupakan malaikat yang terbaik lah istilahnya. Nah, tadi malaikat Jibril berarti tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian ada juga malaikat Mikail yang kedua nih. Malaikat Mikail ini tugasnya mengurus hujan dan tumbuhan di muka bumi itu. Jadi yang menumbuhkan itu atas izin Allah ya, maksudnya menumbuhkan tanaman atas izin Allah, cuma yang mengurus segala tanaman kemudian hujan di muka bumi itu wilayahnya malaikat Mikail yang mengurus itu. Kemudian ada malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Ya, betul, meniup sangkakala, meniup trompet ketika menjelang hari kiamat. Nah, yang Ustazah baca itu jumlah tiupan sangkakalanya itu sebanyak 3 kali. Yang pertama itu teriakan yang mengagetkan, yang ngasih tahu bahwa ini kita udah mau kiamat. Jadi orang-orang kaget tuh. Kemudian tiupan yang kedua itu yang mematikan seluruh yang hidup. Itu tiupan sangkakala yang kedua.
Kemudian tiupan sangkakala yang ketiga adalah menghidupkan semua yang tadinya udah mati itu. Gitu. Kemudian udah tadi malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, masuk ke keempat ya, malaikat. Biasanya sih kita sebutnya Izrail ya, tapi setelah Ustazah baca disebutnya itu malaikat maut karena jumlahnya juga ada banyak. Jadi kayak itu tugasnya gitu. Tugasnya adalah mencabut nyawa makhluk yang hidup. Nah, itu tugasnya malaikat maut. Kemudian yang kelima adalah malaikat yang mencatat amal manusia dan membersamai manusia, itu malaikat Raqib dan Atid. Jadi sebenarnya Raqib dan Atid itu kayak tugas sih jatuhnya, kayak sifat. Intinya itu dua malaikat yang selalu hadir dan menyaksikan dan tidak lepas dari hambanya. Untuk ngapain? Untuk mencatat amal-amal. Seperti itu. Kemudian ada lagi malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini mereka kayak partneran gitu. Partneran ngapain Ustazah? Partneran di alam kubur. Jadi ketika ada makhluk yang meninggal dunia kemudian dikuburkan, kita misalkan nanti dikuburkan, itu malaikat Munkar dan Nakir akan mendatangi kubur, kemudian tugasnya bertanya kepada ahli kubur gitu. Kemudian ada malaikat penjaga surga. Nah, dalam satu riwayat disebut namanya Ridwan. Kemudian ada juga malaikat penjaga jahanam. Di situ ada di salah satu surat itu disebut namanya Malik. Selain tugas yang 10 malaikat itu, ada lagi tugas malaikat lain sebenarnya. Karena malaikat ini kan jumlahnya banyak ya. Jadi ada yang tugasnya memikul arsy, ada yang tugasnya mengelilingi arsy, ada juga yang tugasnya berzikir, memuji-muji Allah, ada juga malaikat penjaga gunung, ada malaikat penjaga manusia juga ada, malaikat penjaga hamba Allah yang taat itu ada. Jadi kalau misalkan kita taat, keluarga kita taat, itu akan ada malaikat yang menjaga. Jadi memang malaikat itu sudah Allah tugaskan dengan perannya masing-masing. Penerapan iman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah mempelajari tentang malaikat, kemudian tentang tugas-tugasnya juga, tentang sifatnya. Nah, apa yang kita dapat setelah kita pelajari? Jadi karena kita sudah tahu nih ya, ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang menjaga juga, maka kita akan senantiasa merasa diawasi oleh malaikat gitu. Jadi kita selalu berbuat baik, kemudian jadi lebih bersyukur karena kita tahu bahwa rezeki kita sudah diatur oleh Allah melalui malaikat Mikail. Kemudian kita akan lebih rajin beribadah karena apa? Karena sudah dicatat nih amalan-amalan kita. Dan kita juga senantiasa berbuat kebaikan. Untuk tugas materi pembelajaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah, Ustazah mau challenge kalian bikin video. Video apa nih? Oke, bisa diambil kesimpulannya. Nah, Ustazah tunggu sampai pekan depannya lagi ya, berarti 1 minggu waktu pengerjaan videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semangat terus belajarnya. Yang ada pertanyaan boleh dikomen di Google Classroom di bagian materi ini gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.